Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria Wiranata, dan hari ini saya akan membuat sebuah tugas, yaitu adalah mata pelajaran teknologi layanan jaringan dari Bapak Heri. Di sini saya akan memberikan materi, yaitu atau menjelaskan materi teknologi data dan suara. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari di semester 1. Maksud saya sudah saya pelajari di semester 1 dan sudah ada videonya juga. Videonya itu tapi dia menjelaskan lengkap ya, sejarah, teknologi data, suara, visual, audiovisual, dan sebagainya. Dan di sini saya akan mengulang lagi apa itu teknologi data dan suara. Kita bagi menjadi dua, teknologi data dan teknologi komunikasi suara. Baiklah, pertama adalah teknologi suara. Teknologi suara ini, jika kita kembali ke masa lalu, kembali ke zaman prasejarah, teknologi ini sudah dipakai oleh manusia, di mana mereka membuat suara-suara menggunakan alat-alat musik seperti gendang, trompet, dan segala macam untuk berkomunikasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan suara tersebut itu kan terdengar jauh, jadi mereka bisa memberikan suatu kode atau suatu bisa dibilang bahasa di suara tersebut yang bisa dikatakan alat komunikasi. Selanjutnya, teknologi suara ini jika di zaman modern seperti sekarang, kita mengenalnya adalah telepon, mungkin radio di agak ke belakang atau agak lama, peralatan yang agak lama seperti radio. Terus ada hand talkie, terus ada macam-macam. Cuman yang sekarang kita gunakan adalah komunikasi ya teman-teman. Baiklah, penjelasannya, jika kalian sering gitu telepon pakai HP seperti ini, terus kalian merasa bahwa hanya sekedar mengangkat telepon, terus menjawabnya, terus mengatakan halo dan tidak tahu bagaimana prosesnya, itu sebenarnya prosesnya sederhana. Saya akan menjelaskan bagaimana proses dari teknologi yang saya jelaskan akan saya jelaskan secara sederhana supaya video tidak terlalu panjang, dan penonton misalnya ditonton oleh siswa lain bisa mengerti setidaknya konsep dasar dari teknologi suara dan teknologi data, komunikasi data. Pada saat kita menelpon orang, anggap saja kita menggunakan HP, kita telepon orang, dari perangkat keras atau hardware-nya itu adalah mikrofon. Terus berbeda ya memang antara teknologi data dan suara. Jadi teknologi suara itu dia adalah murni gelombang radio, teman-teman. Jadi gelombang radio yang pertama dari hardware diubah menjadi gelombang radio, terus diubah lagi menjadi suara di penerima. Jadi misalnya kita angkat telepon, terus kita berbicara. Nah, suara kita yang dari mikrofon dari hardware tersebut, dia akan di-encode atau diubah menjadi gelombang radio oleh alat mengubah gelombang di radio atau di sini di HP. Terus akan mengirimkan gelombang radio tersebut melalui pemancar. Jadi di HP ini juga ada antenanya, teman-teman. Jadi alat HP akan mengirim pemancar dalam bentuk gelombang radio, bukan suara ya, gelombang radio. Pada saat sudah menyampai di penerima akan diubah lagi menjadi suara di mikrofonnya, di speakernya. Jadi seperti itu. Konsepnya adalah kita mengirim, diubah menjadi gelombang radio, lalu di penerima akan diubah menjadi suara kembali. Selanjutnya, kedua adalah teknologi komunikasi data. Teknologi komunikasi data ini itu sudah dimulai sejak lama sekali, sekitar tidak lama ya, maksudnya di tahun abad ke-21, sekitar tahun 60-70-an, manusia sudah menciptakan yang namanya fiber optik, dan itu adalah sebuah data ya teman-teman. Mereka mengirim data dan segala macam. Jadi pada saat juga penerbangan ke bulan juga pasti menggunakan komunikasi data tersebut. Jadi di komunikasi data ini dia sedikit berbeda dengan komunikasi suara. Jadi pada saat kalian menelepon menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, contohnya seperti WhatsApp, seperti Facebook Messenger, atau Instagram, direct message, itu sangat berbeda ya teman-teman. Jadi misalnya kalian mengartikan bahwa telepon di WhatsApp dengan telepon biasa itu sama, itu berbeda.
Jika sudah masuk ke ranah aplikasi ketiga seperti yang saya sebutkan tadi, seperti WhatsApp, seperti Instagram, seperti Facebook Messenger, itu sudah berbeda. Itu menggunakan komunikasi data. Jadi dia harus menyalakan data seluler untuk bisa berkomunikasi. Sebenarnya konsepnya itu sama ya teman-teman. Konsepnya itu adalah kita menelepon. Contohnya yang lain lah, kita contoh seperti mengetik chat di WhatsApp. Nah, kita mengetik chat di WhatsApp, itu terjadi OSI layer, di mana ada terjadi kita mengetik di HP, misalnya kita ketik di laptop seperti ini, kita kirimkan lewat WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu dari bentuk aplikasi tadi kita mengetik, yang kita ketikkan tadi akan dienkripsi, dibuat menjadi kode-kode. Tidak hanya itu, setelah menjadi kode-kode, mereka atau dari sistem akan mengubahnya menjadi paket-paket. Jadi paket-paket tersebut ada kode banyak nih, terus mereka memecahnya menjadi paket-paket yang banyak gitu. Setelah itu mereka memberinya label. Label. Nah, label. Itu namanya adalah proses decoding. Jadi mereka dari tampilan aplikasi software, mereka ubah menjadi paket-paket data, enkripsi, lalu pada saat dikirim melalui jaringan internet, pada sampai ke penerima, paket-paket tersebut akan lihat paket mana yang cocok. Selanjutnya paket tersebut akan dibuka satu-satu, lalu disusun kembali, lalu ditampilkan ke aplikasi. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya itu kayak kita mengirimkan paket kepada orang, sebuah puzzle yang belum tersusun, sebuah bongkar pasang yang awalnya itu adalah sebuah kata-kata yang besar, lalu kalau dikirim harus diubah menjadi paket-paket kecil. Jadi dibongkar, dikasih masuk paket-paket, lalu dikirim. Setelah sampai di penerima, itu akan dibukai paketnya, selanjutnya disusun kembali dan ditampilkan ke aplikasi yang kalian gunakan, seperti WhatsApp, seperti Facebook Messenger, Direct Message, dan lain-lain. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teknologi data dan suara ini sangat penting bagi kalian yang memang seorang anak komunikasi ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui bagaimana proses atau cara kerja dari aplikasi atau alat-alat yang biasa kita gunakan, seperti HP, seperti komputer, seperti telepon pada umumnya. Dan itu kita harus mengerti bahwa sebenarnya itu ada prosesnya, ada proses data-data, ada proses, tidak hanya langsung kita angkat telepon, kita say hello, tidak seperti itu. Kita ketik, ternyata di balik itu ada proses yang cukup rumit sebenarnya, cuman kita menjelaskan secara ringkas dan sederhana. Jadi supaya teman-teman, misalnya teman-teman ada yang menonton, ini akan menjadi sebuah pemahaman yang mendasar. Kenapa video ini saya buat mendasar? Karena pada dasarnya memang kalau orang sudah memahami suatu hal atau sistem, itu akan dibuat sederhana supaya kita dapat memahami juga, kita dapat memahami serta mengingatnya secara terus-menerus bahwa ada proses yang sederhana di balik kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak Eri yang telah memberikan tugas ini, dan mohon maaf jika video ini agak lama dikirimnya, dan saya mohon maaf karena memang tugas di kelas cukup banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.